Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Teman-teman, saya Umar Abdullah dengan NIM 44251595. Saya Muhammad Aksasena, tim saya 44251429. Saya Siti Saleh dengan NIM 44251509. Saya Hilmalia Putri dengan NIM 44251214. Baik, langsung saja kita mulai presentasi untuk laporan. Oke, langsung saja kita mulai presentasi laporannya, yaitu sosialisasi penerapan sila ketiga Pancasila bersatu seperti potongan puzzle oleh kelompok 3. Next. Oke, pendahuluannya metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Tim pengabdian akan melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi untuk memastikan tujuan program tercapai secara efektif. Di sini ada tahap persiapan. Yang pertama ada koordinasi dengan pihak lembaga yang dilakukan melalui koordinasi antara tim pelaksana dan pihak RA Al-Mardiah, termasuk sekolah-sekolah dan para guru. Koordinasi ini mencakup penentuan jadwal kegiatan, penyesuaian durasi dengan jam belajar anak, serta kesepakatan mengenai sarana dan prasarana yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Next, yang kedua ada persiapan materi dan media pembelajaran yang disusun dengan prinsip learning by doing menggunakan alat bantu visual seperti poster anak-anak bertema Pancasila. Selain itu, media permainan edukatif disiapkan untuk mendukung kegiatan kelompok seperti game lambang-lambang Pancasila dan mewarnai pohon beringin. Next, yang ketiga, ada penyusunan instrumen evaluasi yang disusun untuk mengukur pemahaman dan perubahan perilaku anak setelah kegiatan. Selanjutnya ada koordinasi dengan pihak lembaga. Koordinasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Tim pelaksana berkolaborasi dengan pihak RA Al-Mardiah masuk pada kepala sekolah dan guru untuk menetapkan jadwal dan menyesuaikan sarana yang diperlukan, sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan jam belajar anak. Oke, selanjutnya ada persiapan materi dan media pembelajaran. Yang pertama, ada materi sosialisasi dengan prinsip learning by doing. Materi sosialisasi disusun dengan pendekatan learning by doing yang memungkinkan anak-anak untuk belajar secara aktif melalui pengalaman langsung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya ingat dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Lalu yang kedua, ada alat bantu visual yaitu poster. Alat bantu visual yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup poster bertema Pancasila. Poster berfungsi untuk menggambarkan nilai-nilai yang diajarkan mengingat konsep persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga dan terakhir, ada media permainan edukatif untuk mendukung sebuah kegiatan. Media permainan edukatif disiapkan untuk mendukung kegiatan kelompok, seperti mewarnai lambang sila ketiga dan aktivitas meletakkan lambang sila-sila di papan tulis. Next. Selanjutnya di sini ada tahap pelaksanaan. Sosialisasi konsep keeratan pada persatuan. Kegiatan ini dimulai dengan pengenalan konsep dasar persatuan melalui cerita dan tanya jawab ringan. Anak-anak diajak untuk memahami arti dan pentingnya persatuan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saling membantu dan tidak membeda-bedakan.
Dan di sini ada permainan edukatif. Setelah penjelasan, anak-anak berpartisipasi dalam permainan edukatif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka dan memberikan mereka pengalaman langsung yang menyenangkan. Sosialisasi konsep keeratan pada persatuan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan anak-anak pada nilai persatuan melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Melalui cerita dan sisi tanggung jawab, anak-anak diajak untuk memahami pentingnya saling membantu dan menghargai perbedaan di antara mereka. Oke, di sini ada permainan edukatif, di mana permainan edukatif dirancang untuk memperkuat pemahaman anak-anak mengenai nilai-nilai persatuan dan bela negara melalui interaksi dan aktivitas yang menyenangkan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun sikap kerjasama dan toleransi di antara siswa. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi dan pelaporan. Di sini ada pembuatan media edukasi untuk mendukung sosialisasi nilai-nilai bela negara. Tim pengabdian membuat video edukasi berupa poster dan video dokumentasi kegiatan. Media ini akan digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada siswa dan masyarakat luas. Penyusunan laporan akhir kegiatan. Setelah kegiatan, tim pengabdian menyusun laporan akhir yang mencakup deskripsi pelaksanaan program, hasil evaluasi, serta rekomendasi untuk pengembangan program serupa di masa depan. Oke, mungkin Tutupin. cukup sampai sini saja untuk presentasi laporan sosialisasi kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.